Sepuluh fakta KKB serang pasukan pencari pilot Susi Air hingga TNI siaga tempur. Dilansir Detik News, Jakarta, kelompok kriminal bersenjata KKB Papua menyerang 36 prajurit TNI pencari pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martin di Nduga, Papua Pegunungan. Penyerangan warga sipil itu juga disusul rentetan tembakan KKB ke arah prajurit. Penyerangan tersebut terjadi di wilayah Mugimam, Kabupaten Nduga pada Sabtu 15 April 2023. Akibat peristiwa itu, prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin gugur usai tertembak dan jasadnya terjatuh ke jurang 15 meter. Berikut sederet fakta seputar penyerangan KKB Papua terhadap 36 prajurit TNI pencari pilot Susi Air seperti dilansir Detik Sulsel Rabu 19 April 2023. 1. Kronologi KKB serang TNI pencari pilot Susi Air. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkap operasi pencarian pilot Susi Air berawal dari laporan posisi pilot terdeteksi di wilayah Mugimam. Tim operasi yang terdiri dari 36 prajurit TNI pun diterjunkan ke lokasi. Namun, operasi tersebut ternyata diketahui oleh KKB sehingga terjadi penyerangan berujung kontak tembak. Yudo mengatakan saat itulah KKB menggunakan perempuan dan anak-anak untuk menyerang ke-36 prajurit TNI. Ceritanya, kejadian tersebut berawal dari pasukan kita 36 sedang beroperasi mencari terhadap informasi adanya lokasinya pilot. Di perjalanannya, dihadang dan kontak tembak KST KKB Papua yang dalam kontak tembak tersebut mereka memanfaatkan masyarakat dan anak-anak untuk menyerbu. Dari tembakan dari masyarakat khususnya ibu-ibu dan anak-anak itu menyerbu dengan pasukan kita, kata Laksamana Yudo dalam konferensi pers yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Puspen TNI Selasa 18 April. Penyerangan warga sipil yang dimanfaatkan KKB dan rentetan tembakan ke arah prajurit itu membuat Pratu Miftahul Arifin terkena tembakan dan jatuh ke jurang. Prajurit lainnya lalu berusaha mengevakuasi Pratu Arifin, namun mereka turut ditembaki sehingga prajurit mengambil posisi menghadang serangan. Pasukan kita dengan kondisi seperti itu, ada salah satu yang jadi korban Pratu Miftahul Arifin yang jatuh ke jurang 15 meter kemudian ditolong. Saat pertolongan tersebut dilaksanakan oleh KST sehingga posisi kita bertahan, katanya. Yudo mengatakan, para prajurit TNI pencari pilot Susi Air saat ini dalam posisi dikeroyok oleh perempuan dan anak yang dilibatkan KKB. Kondisi ini membuat prajurit menjadi panik. Namun, dari segala sisi mereka bersama masyarakat tadi, istilahnya, kalau perang, Jawa ngeroyok ramai-ramai sehingga pasukan kita mungkin panik sehingga terjadi seperti itu, katanya. 2. Kondisi 36 prajurit TNI usai diserang KKB Papua. Yudo mengkonfirmasi kondisi para prajurit usai diserang KKB. Dari total 36 prajurit yang diserang KKB, 1 orang diantaranya gugur, 5 terluka dan 4 hilang. Sementara 26 lainnya dalam kondisi sehat atau tanpa luka. Dari 36 prajurit kita melaksanakan patroli guna mencari keberadaan pilot Susi Air di jalan. Kita dihadang KKB dan terjadi kontak tembak. Kemudian dari kontak tembak tersebut pasukan kita cuma 1 meninggal, kata Yudo. Adapun 5 prajurit yang terluka telah dievakuasi ke tempat aman.
Mereka juga dilaporkan dalam kondisi sehat semua usai dievakuasi. 3. Kesaksian 2 prajurit KKB memanfaatkan wanita anak. 2 prajurit yang selamat diterbangkan langsung dari Nduga menuju Mimika, Papua Tengah. Kedua prajurit itu lantas menceritakan kepada Yudo detik-detik KKB memanfaatkan wanita dan anak-anak untuk menyergap 36 prajurit TNI pencari pilot Susi Air. 2 prajurit selamat. Mereka menceritakan bahwa kami dikepung dengan masyarakat dan anak-anak dengan teriak-teriak. Kemudian dari 3 sisi melaksanakan tembakan-tembakan, kata Yudo. Kedua prajurit itu menyebut KKB menggunakan penduduk pindahan untuk menyergap masyarakat yang dimanfaatkan, khususnya wanita dan anak-anak juga sampai berteriak. Penduduk di sini adalah penduduk pindahan yang digunakan untuk menyerang kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada masyarakat, kemudian anak-anak dengan teriak-teriak, kemudian ada peluit dan sebagainya. Seolah-olah seperti menakut-nakuti dengan masyarakat tadi, katanya. Yudo mengakui pola penyergapan KKB yang melibatkan warga sipil itu membuat 36 prajurit bingung antara harus menembak atau tidak. Prajurit tidak pernah berhadapan dengan perempuan dan anak-anak. Kita kan juga begitu, melihat tembakan, kemudian melihat masyarakat seperti itu akhirnya terbawa tidak atau menembak. Mungkin mereka mau ditembak ternyata masyarakat atau anak-anak. Tapi kenyataannya mereka KKB menggunakan teori seperti itu, kata Yudo. 4. Tanda tanya nasib 4 prajurit TNI yang hilang. Keberadaan 4 prajurit TNI pencari pilot Susi Air yang hilang usai diserang KKB diduga masih jadi tanda tanya. Yudo memastikan pihaknya akan terus melakukan pencarian. 4 personil ini masih belum terkonfirmasi dan kita lagi cari, ungkapnya. Yudo mengatakan keempat personilnya kemungkinan masih berada di sekitar lokasi penyerangan. Mereka diyakini menyelamatkan diri dengan bersembunyi di lereng bukit. Kemungkinan masih di situ. Ini kan daerahnya lereng bukit. Lereng kemudian di bawahnya ada sungai yang mungkin masih di situ, ujarnya. Yudo mengaku para prajurit TNI yang bertugas dibekali alat komunikasi, namun komunikasi keempat personil yang hilang itu belum terhubung, belum ada kontak. Mereka kan dibekali alat komunikasi, setiap tim ada komunikasinya, namun ini masih belum terkonfirmasi, tambah Yudo. 5. TNI akan evakuasi jenazah Pratu Arifin hari ini. Yudo mengatakan jenazah prajurit TNI yang gugur ditembak KKB Pratu Arifin masih berada di jurang 15 meter. Evakuasi diupayakan pada hari ini Rabu 19 April 2023. Panglima mengatakan upaya evakuasi Pratu Arifin memang memakan waktu mengingat posisi jenazah di area jurang. Sementara itu, istri almarhum Pratu Arifin, Wakhidia Nur Azizah, berharap proses evakuasi suaminya berjalan lancar hari ini. Saya mohon doanya supaya proses evakuasi terhadap suami saya dilancarkan perjalanannya sampai ke rumah duka, tutur istri almarhum Wakhidia Nur Azizah kepada wartawan di rumah duka di desa Nanggungan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, seperti dikutip dari Detik Jatim Selasa 18 April. 6. Rotasi pasukan TNI usai penyerangan KKB Papua. Yudo juga mengkonfirmasi pihaknya akan melakukan rotasi pasukan di Papua pasca penyerangan KKB itu. Rotasi juga berlaku bagi 31 pasukan tersisa yang diserang KKB. Saya sampaikan pasukan yang ada ini adalah pasukan rotasi, ujar Yudo. Pernyataan Yudo itu merujuk pada anggapan bahwa terjadi penambahan pasukan setelah penyerangan KKB. Dia meluruskan bahwa pasukan tambahan itu akan menggantikan pasukan yang sudah ada sebelumnya. Jadi, pasukan yang sekarang ada ini adalah pasukan yang akan merotasi pasukan yang saat ini terkena tembakan yang sudah 1 tahun serangnya. Menurut Yudo, pasukan di Satgas Damai Karten yang telah 1 tahun bertugas di Papua juga akan diganti.
Dia telah melantik 1.200 personil dari Medan, Palembang, Makassar, Kalimantan Tengah, dan Surabaya. 7. Panglima perintahkan operasi siaga tempur TNI. Panglima Yudo memerintahkan operasi TNI di Nduga ditingkatkan dari soft approach menjadi siaga tempur. Dia menyebut status siaga tempur itu untuk menyikapi serangan KKB yang semakin brutal. Dari awal saya sudah katakan kita akan melakukan operasi penegakan hukum, yakni dengan cara soft approach. Tapi dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, yang kita ubah operasinya menjadi operasi siaga tempur, katanya. Yudo juga menyebut peningkatan status operasi ini untuk meningkatkan naluri bertempur prajurit. Dia lalu membandingkan status operasi yang dilakukan di Laut Natuna. Jadi kalau TNI di Laut Natuna itu operasi siaga tempur laut, nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan dari soft approach menjadi operasi siaga tempur agar apa? Pasukan kita terbangunnya naluri tempurnya, tegasnya. Namun Yudo menuturkan pihaknya akan tetap menjalankan operasi humanis. Namun operasi tersebut hanya berlaku untuk warga tapi tidak untuk KKB. Humanis kalau ada masyarakat yang bersama-sama kita menjaga daerahnya dan bersama-sama kita melakukan kegiatan untuk memecahkan permasalahan di lingkungan rumah tangga dan menyekolahkan anak-anaknya, tambah Yudo. 8. Siaga tempur TNI hanya untuk daerah rawan. Yudo belakangan menjelaskan bahwa operasi siaga tempur TNI tidak akan diterapkan di semua wilayah Papua. Operasi siaga tempur TNI hanya berlaku di daerah rawan yang menjadi basis KKB. Ini tidak semua ya, tidak semua di Papua operasi siaga tempur, khususnya di daerah-daerah rawan seperti ini, ungkap Yudo. Yudo menambahkan operasi siaga tempur TNI juga akan ditegakkan di daerah yang dianggap sudah tidak berpenduduk. Dalam hal ini wilayah tersebut memang sudah diduduki KKB. Kalau tidak ada penduduknya seperti ini dan tempatnya sudah diketahui bahwa itu adalah markasnya KKB, ya kita laksanakan operasi siaga tempur, tingkatkan siaga tempur, jelas Yudo. 9. Panglima bicara pelanggaran HAM oleh KKB. Yudo juga berbicara tentang pelanggaran HAM yang dilakukan KKB di Papua. Yudo menyebut pelanggaran HAM KKB itu terlihat jelas dari rangkaian serangan yang dilancarkan ke masyarakat sipil seperti tukang ojek dan guru. Saya kira sudah monitorlah terpantau, ini beritanya sudah menyebar di mana-mana soal rentetan penyerangan KKB, ujar Yudo. Di sisi lain, Yudo mengatakan TNI telah membekali prajurit tentang HAM, namun dia menilai pihaknya hanya akan lebih fokus ke penindakan KKB karena ada pihak lain yang lebih berwenang berbicara tentang HAM. Jadi bukan tanah saya bicarakan itu. Nanti kalau dikit-dikit seperti itu gerak kita terbatas nanti. Anak buah kasihan dikit-dikit ditakutin terus soal pelanggaran HAM. Yang jelas para prajurit kita saat berangkat kita bekali untuk ilmu itu, kata Yudo. Dia lalu menegaskan masyarakat di Papua membutuhkan perlindungan aparat. Pasalnya KKB seringkali menyerang warga sipil tanpa alasan yang jelas. Kemarin yang rumahnya guru tidak apa-apa juga dibakar. Kemudian pasar tidak ada apa-apa juga kemudian dibakar. Dan ini daerah-daerah seperti yang harus kita jaga kerawanannya, ungkapnya. 10. Total 3 prajurit TNI pencari pilot Susi Air yang gugur. Yudo mengkonfirmasi Pratu Arifin bukan satu-satunya prajurit pencari pilot Susi Air yang gugur. TNI mencatat total sudah 3 prajurit TNI gugur selama operasi penyelamatan pilot Susi Air Philip Mark Martin. Kalau yang versi kita sejak pilot Susi Air itu ada 3 prajurit TNI gugur. Ada 3 yang kemarin sudah kita kembalikan ke saudaranya, kata Yudo. Namun Yudo tak menjelaskan lebih lanjut terkait peristiwa gugurnya ketiga prajurit TNI itu.
Dia mengatakan peristiwa terakhir menimpa satu prajurit yang meninggal saat KKB menyerang TNI di wilayah Mugimam, Nduga pada Sabtu 15 April. Sekian informasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.